Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Sumargo, seorang pengajar matematika yang akan membantu Anda semua untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi. Materi ini adalah khusus untuk kelas 12 SMA. Oh ya, saya akan mengingatkan kalian semua untuk like dan subscribe di channel YouTube saya, serta nyalakan loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi yang akan saya bagikan melalui video pembelajaran yang lain. Sudah siap semua? Ayo kita mulai. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Prasyarat untuk belajar limit fungsi, kalian bisa memperhatikan pada pernyataan berikut ini. Ada limit mendekati 0, limit fungsi bagian tengah, mendekati nilai tak tentu, dan aljabar tak hingga. Limit fungsi mendekati 0. Perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati 0 untuk A per sin X itu bisa dinyatakan dengan limit X mendekati 0, AX per sin AX sama dengan 1. Begitu juga untuk limit X mendekati 0, sin X per X bisa dinyatakan dengan limit X mendekati 0 untuk sin X per AX sama dengan 1. Sama juga pernyataan di bawahnya. Ya. Nah, limit X mendekati 0 untuk X per tan X sama dengan limit X mendekati 0 AX per tan AX sama dengan 1. Sama kalau dibalik, kalian bisa melihat di bagian bawah. Berikutnya untuk rumus yang lain, perhatikan. Nah, perhatikan rumus-rumus yang lain di pernyataan di sebelah kanan saya ini. Nah, limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX bisa dinyatakan dengan A per B. Kemudian limit X mendekati 0 dibalik, AX per sin BX sama dengan A per B, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat rumus yang lain adalah 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2. Atau 1 min cos kuadrat AX sama dengan sin kuadrat AX. Kita perhatikan pada contoh soal berikut ini. Limit X mendekati 0, sin 4AX per 8X. Kita jawab ya. Lihat, sin 4X per 8X bisa ditulis 4 per 8. Sehingga bisa disederhanakan menjadi nilainya adalah 1 per 2. Perhatikan untuk soal yang kedua. Kita coba lagi. Sin X mendekati 0 untuk 3X per tan 9X. Kita jawab. Limit X mendekati 0, 3X per tan 9X bisa kita tulis menjadi 3 per 9, atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 3. Oke. Nah, perhatikan untuk soal yang ketiga. Nah, perhatikan soal yang ketiga. Nah, limit X mendekati 0, min 3X ditambah sin 2X per 6X. Kita jawab. Nah, ini jawabannya agak panjang. Jadi kalian bisa melihat sin limit
X mendekati 0 untuk min 3X tambah sin 2X per 6X sama dengan kita pisahkan satu persatu menjadi limit X mendekati 0 min 3X per 6X ditambah dengan sin 2X per 6X, sehingga pernyataan berikutnya bisa ditulis menjadi min 3 per 6 ditambah 2 per 6, sehingga jawaban akhirnya menjadi min 1 per 6. Nah, apakah kalian mau lagi soal yang berikutnya? Kita lihat soal nomor 4. Limit X mendekati 0, sin X ditambah sin 4X per 10X. Perhatikan. Nah, ini sama pernyataan dengan yang pertama tadi di soal nomor 3, sehingga kita bisa pisahkan sin X per 10X ditambah dengan sin 4X per 10X. Nah, kita lihat di sini setelah dipisahkan menjadi 1 per 10 ditambah dengan 4 per 10, sehingga hasilnya menjadi 5 per 10. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, coba kalau yang ini, soal yang berikut ini ya, limit X mendekati 0 untuk tan 2X cos 8X dikurang tan 2X per 16X pangkat 3. Ya. Kita misalkan saja ya, sesuai dengan pernyataan yang ada. Kita misalkan bahwa tan 2X cos 8X dikurang tan 2X per 16X pangkat 3 itu sebagai fungsi X atau fx. Nah, lalu kita masukkan pernyataan-pernyataan berikut. Tuh, limit X mendekati 0 untuk tan 2X kali cos 8X min 1 per 16X pangkat 3. Sehingga bisa ditulis dengan rumus-rumus yang kita perlu yang pertama tadi. Nah, sehingga kita pisahkan satu persatu ya, tan 2X per 16X dikurang dikali min 2 sin 4X per X kali sin 4X per X, sehingga hasilnya menjadi 16 per 2 per 16 dikali min 2 kali 4 per 1 kali 4 per 1, sehingga akhirnya kita bisa menjawab soal-soal itu ya. Perhatikan kuis nomor 1 ini. Limit X mendekati 0 untuk X kuadrat sin 2X per sin 6X tan kuadrat X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan ya. Nah, sekarang sudah terlihat di gambar berikut itu. Limit X mendekati 0 untuk X per sin 6X dikali X per tan X kali sin 2X per tan X, sehingga bisa dijabarkan dan disederhanakan, dipisahkan satu persatu, sehingga hasil akhirnya menjadi 1 per 6 kali 1 kali 2 dan hasilnya adalah 1 per 3. Nah, berikutnya adalah limit fungsi trigonometri mendekati nilai tertentu ya. Limit fungsi trigonometri untuk nilai variabel mendekati nilai tertentu selain 0 ditentukan dengan memanfaatkan operasi aljabar. Langkah-langkahnya seperti menentukan nilai limit fungsi aljabar. Masih ingat ya tentunya kalian, untuk limit itu terbagi menjadi dua, limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri, sehingga bisa diturunkan itu pernyataan-pernyataan mind mappingnya ya, diturunkan. Kalian bisa lihat dari atas sampai ke bawah. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1 untuk 5X min 3 sin X min 1.
per X kuadrat min 4X tambah 3. Perhatikan cara menjawabnya satu persatu. Kita misalkan ya, T sama dengan X min 1, sehingga untuk X nya menjadi T tambah 1. Maka untuk T sama dengan 1 atau T mendekati 1, maka T nya 0. Jadi kita bisa melihat dan menjawab soal itu, hasilnya adalah min 1. Di soal nomor 2, perhatikan. Limit X mendekati Pi per 2 untuk 1 ditambah cos 2X per sin 2X. Gunakan rumus cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat min 1. Nah, sehingga bisa dirubah menjadi sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Tentunya kalian sudah memahami di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa rumus cos 2X itu sudah pernah kalian dapatkan atau kalian sudah pernah dengar di kelas 11. Nah, kita lanjut ke pernyataan berikutnya bahwa limit X mendekati 1 untuk 5X min 3 per sin dikali sin X min 1 per X kuadrat min 4X tambah 3, sehingga bisa dipisah untuk X nya min 1. Untuk limit fungsi aljabar menuju tak hingga, menentukan nilai fungsi tak berhingga berarti menentukan nilai fungsi fx untuk x semakin besar mendekati tak hingga. Nah, kalian bisa lihat, misalkan dari tabel tersebut tampak bahwa untuk nilai x semakin besar mendekati tak hingga membuat nilai fx semakin kecil, sehingga diperoleh nilai X mendekati tak hingga untuk fx sama dengan 0. Secara umum, bisa dilihat untuk X lebih besar sama dengan 1 dan K elemen bilangan real, berlaku sifat limit X mendekati tak hingga untuk K per X pangkat N sama dengan 0. Dan bisa ditulis yang lainnya menjadi limit K X pangkat min N sama dengan 0. Nah, berikutnya perhatikan di samping limit fungsi ini, limit fungsi berbentuk limit X mendekati tak hingga untuk fungsi fx per gx. Limit fungsi ini dapat diselesaikan dengan cara membagi bagian pembilang fx pangkat n dan bagian penyebut gx dengan x, di mana x adalah pangkat tertinggi dari fungsi fx atau gx untuk setiap n bilangan positif dan a bilangan real. Maka pernyataan di bawah itu, paling bawah, limit x mendekati tak hingga untuk a per x pangkat n adalah 0. Perhatikan soalnya, hitunglah nilai limit fungsi berikut itu, limit fungsi aljabar ya. Perhatikan tuh. Ya, hasil setelah dipisahkan satu persatu dibagi dengan pangkat tertinggi. Ingat, dibagi dengan pangkat yang tertinggi, sehingga hasilnya menjadi 1/3. Soal yang berikutnya, ya, limit x mendekati tak hingga. Nah, karena tak hingga, maka faktor pembaginya adalah x dengan derajat pangkat tertinggi dari soal itu.
Nah, karena di situ ada X pangkat 4, X pangkat 2, X pangkat 5, dan X pangkat 3, maka derajat pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Oleh sebab itu, setiap sukunya dibagi dengan pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 5. Sehingga setelah dimasukkan, kita hitung, hasilnya adalah 0. Limit fungsi berbentuk limit X mendekati tak hingga untuk fx dikurang gx. Nah, limit fungsi berbentuk ini ditentukan dengan cara mengalihkan yang pernyataan-pernyataan itu dengan bentuk sekawannya. Ya, saya ulang lagi. Limit fungsi berbentuk limit X mendekati tak hingga untuk fx dikurang gx ditentukan dengan cara mengalihkan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya seperti apa? Ya, fx ditambah gx per fx ditambah gx. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga, buka kurung, akar dari 9x pangkat 2 ditambah 8x kurang 3 dikurang dengan akar dari 9x pangkat 2 tambah 5x ditambah 7. Nah, ini jawabannya memang agak panjang. Nanti kalian catat dari atas sampai bawah. Nah, karena tadi saya katakan bahwa dikalikan dengan bentuk sekawannya, maka kita kalikan saja soal itu dengan bentuk sekawannya. Ya, bentuk sekawannya adalah untuk fx-nya adalah akar 9x kuadrat plus 8x plus 3 ditambah dengan akar dari 9x kuadrat tambah 5x tambah 7. Sehingga kalau sudah dikalikan dan dihitung sampai dengan bawah, nilainya adalah setengah atau 1/2. Nah, tadi kita sudah membahas soal-soal itu sampai selesai sehingga kalian bisa mengerti pelajaran yang kami sampaikan. Ya, tadi kita sudah membahas tentang limit fungsi. Saya berharap video ini bisa membantu kalian semua untuk belajar matematika. Oke, tetap semangat belajar, tetap rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lain. Oke, sampai jumpa. Salam.